Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan zikir 3 kali kalimat thayyibah. Allah berfirman, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Ingat dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang, tentram dan damai. Kita baca sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ardi wal anjam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulum wal hikam. Rabbi a'udzuka min hamazati syayatin wa a'udzuka rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ahli haji yang saya muliakan, kemudian yang saya suci yang saya muliakan, kemudian para santri, putra dan putri yang saya banggakan. Alhamdulillah, para rozi teman saya yang bisa hadir pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya yang hadir tempat yang mulia ini diberikan curahan rahmat, ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita membaca umul kita surah Fatihah, mudah-mudahan barokah surah Fatihah, ilmu yang kita gaji, ilmu yang bermanfaat, penuh keberkahan dari Allah. Kemudian yang kurang sehat adalah di sini atau di rumah sakit, saudara-saudara kurang sehat, mudah-mudahan ini angkat segala penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita, saudara kita, kami berkejaman wabil khusus dan hobi kita Bapak Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, mudah-mudahan beliau ahlul baik ahli jannah, amin ya Allah ya Allah. Yang sedang usaha mudahkan usahanya, yang sedang kesulitan Allah angkat kesulitannya, yang sedang belajar mudahkan belajarnya, yang sedang menderita di Palestina, di Gaza, di Libanon, di Yaman, di tempat-tempat lain, mudah-mudahan akan kemenangan. Dan negeri kita tercinta Indonesia mudah-mudahan dipimpin oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bi barakatul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat para santri, putra putri ya, jadi Agung Sinur yang saya muliakan, yang saya banggakan. Mari kita buka kembali kitab Al-Tafsirul Ulumi Tafsir. Sekarang halaman 9. Yang nomor kedua, Masami'u. Lanjut aja kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sani yang kedua, Masami'u, sesuatu. Sami'u yang mereka para sahabat telah mendengarnya min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi bayanil Qur'anil Karim, dalam
penjelasan mengenai Al-Quran yang mulia. Hadirin hadirat para santri yang saya banggakan, sebelum beralih ke nomor ketiga, mungkin perlu sedikit diuraikan supaya nyambung dengan pelajarannya hari Selasa yang lalu. Jadi nomor 2 ini hubungannya erat dengan nomor pertama di atas, di mana temanya al-marhatul ula at-tafsir fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Fase yang pertama, tahapan yang pertama adalah penafsiran Al-Quran pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Di dalam pelajaran yang lalu, bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, tentu para sahabat yang hidup ketika itu, merekalah pengganti untuk menjelaskan makna ayat Al-Quran kepada orang-orang yang belum mengetahui. Dalam pelajaran yang lalu dijelaskan sumber rujukan ketika para sahabat setelah wafatnya Rasulullah menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia itu sendiri. Karena di satu ayat yang kadang-kadang bersifat mujmal, bersifat global, hanya garis besar, tapi di ayat yang lain ada yang tafsir, ada yang rinci. Sehingga ayat yang rinci itu menafsirkan kepada yang global. Contoh yang pelajaran yang lalu mungkin seperti kata-kata kalimatin yang diwahyukan kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam taubat, kan ada ucapan. Di dalam surah Al-Baqarah hanya ungkapannya fatalaqqa Adama mirobi. Ya, fatalaqqa Adama mirobi kalimatin fataba alaih. Fatalaqqa Adamu mirobi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam yang mendapatkan beberapa kata. Nah, ini kalimat di sini kan tidak jelas apa yang dimaksud dengan kalimat. Nah, ternyata di surah Al-A'raf itu ada penjelasannya, qala rubbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah yang dimaksud dengan kalimat yang Allah wahyukan kepada Nabi Adam untuk diterima taubat. Jadi sumber utama para sahabat menafsirkan Al-Quran setelah wafat Rasul adalah ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian sekarang lanjutnya kepada yang nomor 2, masami'uhu min Rasulillah. Yang kedua sumbernya apa-apa yang mereka dengar langsung dari Rasulullah SAW. Fi bayanil Qur'anil Karim, dalam menjelaskan Al-Quran yang mulia. Namun kalau diibaratkan misalnya saya ini sebagai Rasulullah nih. Para sahabat ini ibarat hadirin hadirat semua yang hadir. Jadi ketika Rasulullah meninggal itu, akhirnya sahabat menjelaskan kepada umat yang lain dan kepada para tabi'in yang lainnya itu apa yang didengar. Penjelasannya Rasul sebagai sumber yang kedua. Kenapa Rasulullah ini dijadikan sumber? Karena ingat di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Ayat berapa? Arba'an wa arba'in. 44. Ya, orang Arab sebutnya ayat Arba'an wa arba'in. Orang Inggris sebutnya 44. Suratnya surat apa tadi? An-Nahl, bukan An-Namal, tapi An-Nahl. Di dalam surah An-Nahl ayat 44 Allah telah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum, lanjutannya wa la'allahum yashkurun, yatadzakkarun atau yatafakkarun. Apa? Yatafakkarun. Artinya kami telah menurunkan kepada Muhammad SAW al-Zikra Al-Quran litubayyina linnas, tujuannya supaya kau menjelaskan kepada umat manusia
manusia ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berpikir. Jadi Nabi Muhammad itu adalah manusia satu-satunya yang oleh Allah diberikan tugas untuk tabyin, untuk memberikan penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran yang mujmal tadi. Maka wajar para sahabat yang merupakan murid langsung dari beliau, ketika Nabi Muhammadnya wafat, para sahabat menjelaskan kepada umat, kepada yang lain berdasarkan apa yang mereka dengar dari Rasulullah ketika menafsirkan. Jadi Rasulullah dulu yang saya dengar menafsirkannya, ayat itu begini maksudnya nih. Nah, oleh para sahabat dijelaskan lagi kepada yang lain. Itu yang dimaksud dengan nomor 2, sumber dari Rasulullah. Kita lanjutkan asalis yang ketiga. Al-ijtihadu wa quwwatul istinbati. Al-ijtihadu itu artinya berijtihad. Ijtihad itu kalau kita baca kitab Jam'ul Jawami, ya sebuah kitab usul fikih yang paling katakanlah tebal, juga yang tinggi ya, artinya dibandingkan dengan usul fikih yang lain, ini dikategorikan usul fikih yang dua dingin tebal karya Taqiyuddin Subki ya. Kalau usul fikih yang namanya Mabadi Awaliyah karya Abdul Hamid Hakim, atau misalnya Al-Bayan atau As-Sulam, ketiga-tiganya karya Syekh Abdul Hamid Hakim, atau Al-Maraqat karya Al-Harumain, atau Latautil Syarat karya Ali Al-Qudus, atau misalnya usul fikih karya Abdul Wahab Khalaf, atau kitab usul fikih yang dikarang oleh Imam Qudaribi. Ada usul fikih lagi, ilmu usul fikih karya dikarang oleh Imam Profesor Dr. Abu Zahra. Dan kitab usul fikih itu usul Abu Zakaria Al-Ansari, atau kitab usul Al-Lumah karya Abu Ishaq Ash-Shirazi, atau kitab usul fikih Al-Mustasba karya Imam Al-Ghazali, itu masih rendah. Tapi kalau usul fikih yang namanya Jam'ul Jawami, itu usul fikih yang tingkatan tinggi dikarang oleh As-Subki ya. Di situ dikatakan bahwa pengertian ijtihad adalah badlul musyi fi talabil gharadi. Pengertian ijtihad itu mencurahkan segala kemampuan seseorang ulama untuk tercapainya tujuan ya yang dimaksud. Itu namanya ijtihad, dan orangnya sebutnya mujtahid ya. Kayak Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Hambali, itu kan seorang mujtahid yang diakui. Wa quwwatul istinbati, dan kekuatan penggalian hukum dari ayat Al-Quran. Maka kana sahabatu, maka semua telah ada para sahabat ridwanullah alaihim, semoga ridwan Allah tercurah atas mereka. Idza lam yajidu tafsira, apabila mereka tidak menemukan tafsirnya, penjelasannya di kitabillah ta'ala. Jadi kitab Allah Ta'ala ini Al-Quran, setelah diteliti dari Al-Quran penjelasannya kok nggak ketemu. Walam yatayassar lahu arduhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mudah ya bagi mereka mengambilnya dari Rasulullah SAW. Mungkin setelah diteliti hadis-hadis Nabi juga ditanya-tanya kok nggak ketemu. Ingat dulu zaman sahabat itu yang namanya kitab-kitab kutub sitah sekarang yang sudah beredar, yang telah beredar belum ada ya. Yang namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, itu semuanya nggak ada, belum ada, karena mereka lahir rata-rata 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi mencari hadis itu waktu itu nggak mudah, paling bertanya kepada teman-teman, tentu pernah dengar nggak ya dari Rasulullah ada hadis untuk menghasilkan ayat ini. Itu kalau misalnya ada kesulitan bertanya sama teman yang nggak ketemu, bagaimana? Roja'u fi zalika ila istihadihim. Roja'u, maka mereka kembali merujuk fi zalika, dalam hal itu ila istihadihim, kepada ijtihad mereka. Jadi ijtihad itu akan mencurahkan daya pikiran untuk mendalami, mengetahui makna ayat tadi, tafsir ayat tadi. Dan bagi orang yang sudah ilmunya tinggi,
alat-alat ijtihadnya, bahasa Arabnya pandai, Al-Qur'annya hafal, hadis-hadisnya ribuan hadis, bahkan ratusan ribu hadis di otak. Ya, mubalaghahnya, nasih mansuhnya, asbabun nuzulnya pintar. Itu kan diperkenankan untuk berijtihad. Bahkan diharamkan taklid kepada orang lain kalau dia sudah mampu. Ya, dan orang ijtihad ini dihargai oleh Rasulullah. Kalau benar itu pahalanya 2. Kalau salah tetap pahalanya 1. Ya, tetap dipandang ada harga. Dalam hadis sahih dikatakan, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrun wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim ahli hukum berijtihad, fa asaba lalu tepat sesuai dengan ijtihad kehendak Allah, memang begitu, falahu ajrun, maka baginya 2 pahala. Kenapa diberi 2 pahala yang tepat ijtihadnya? Yang pertama pahala ketepatannya, yang kedua pahala mau ijtihad, jadi dihargai. Wa idza akhta'a, kalau misalnya keliru ijtihadnya, padahal ijtihadnya itu nggak sesuai dengan dia kehendak di Allah dan Rasulnya, ini juga pahala ajrun wahid, ya tetap punya pahala 1. Kenapa diberi pahala? Ya pahala ijtihadnya, walaupun ijtihadnya tidak tepat, tapi dia sudah mencurahkan segala kemampuannya ingin benar. Tapi ketika misalnya nafas, tetap 1 pahala. Makanya mereka berijtihad. Wa imalu ra'ihim, dan menggunakan pikiran mereka. Ra'i itu artinya pendapat mereka. Wahada, dan ini binisbati, dinisbahkan lima yahtaj, kepada apa yang perlu, bila nazarin, kepada nazar, wastihadin, dan istihad. Amma mayungkiru fahmu, adapun sesuatu yang memungkinkan pemahamannya, bimujarradi ma'rifati lughatil arabiyyah, dengan semata-mata mengetahui bahasa Arab. Fahmanu, maka adalah mereka la yahtajuna, tidak memerlukan bifahmihi, dalam memahaminya, ila ihmalil nazari, kepada menggunakan nalar. Doruratan, karena sudah dimaklumi annahum, bahwasanya mereka minhul hasil Arabi, dari orang-orang Arab yang huldi. Ya'rifuna kalam Arabi, mereka mengetahui ucapan orang-orang Arab, wa manahiyahum, dan seluk-beluknya mereka fil qawli, dalam ucapan. Wa ya'rifuna al-alfadil arabiyyata, dan mereka juga tahu lafaz-lafaz bahasa Arab, wa ma'aniyahat, dan makna-maknanya. Jadi tadi itu para sahabat sampai harus berijtihad, mencurahkan segala daya pikirannya untuk memahami ayat Al-Quran. Itu dinisbahkan ketika ayat-ayat itu memang ayat-ayat yang perlu untuk diijtihadi, karena mungkin berat pemahamannya. Adapun kalau yang mudah dipahami, kan ayat itu ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Jadi yang mutasyabihat itu yang tidak mudah untuk dipahami, seperti ada hubungan dengan misalnya Allah punya tangan. Dalam surah Al-Fatah ayat 10 ada ayat yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ini kan memerlukan penafsiran yang luar biasa. Masa Allah punya tangan? Padahal di dalam surah Asy-Syura ayat 11 Allah nyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala itu tidak ada yang sepertinya. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tapi kok di dalam Al-Quran ada kata-kata surah Al-Fatah ayat 10, yadullahi fawqa aydihim. Terjemahnya kan yadullahi, tangan Allah, fawqa aydihim, ada di atas tangan mereka. Berarti Allah Ta'ala punya tangan. Kalau Allah punya tangan berarti sama aja dengan manusia punya tangan. Padahal Allah laisa kamitslihi syai'un, ya, atau muhalafatul hawadisi. Nah, akhirnya diberikan tafsir. Nah, penafsirannya itu tentu tidak mudah, tidak seperti misalnya memahami wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Itu kan langsung paham kan.
Memang Allah Ta'ala itu berkuasa beda dengan makhluknya seperti kita. Nah, jadi kalau yang mudah dipahami tentu tidak perlu ijtihad. Ya, kenapa? Karena mereka ini minhul hasil orang-orang Arab asli. Dari mulai kecil bahasanya bahasa Arab. Bahkan saya lebih dari sekali ke Mekah ke Madinah, bahkan pernah ke Mesir, bahkan pernah ke Yordan, pernah ke Palestina, dan yang lain-lainnya. Itu orang-orang anak-anak yang masih dituntut oleh orang tuanya, bahasanya pintar bahasa Arab. Bahkan ketika nangisnya itu terdengar pakai bahasa Arab. Ya, beda dengan orang Bogor atau orang Depok. Karena memang bahasa Arab ini bahasa ibu bagi mereka. Maka lafaz-lafaz yang tidak memerlukan nalar ya tentu dengan mudah dalam menafsirkan. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa qad ishtahara fi tafsir minas sahabah asyaratul. Dan sungguh telah masyhur. Masyhur itu telah populer, telah kondang, ya, terkenal. Ditafsiri dengan tafsir minas sahabat dari kalangan sahabat asyaratun 10 orang. Jadi sahabat itu jumlahnya ribuan sekalian. Ketika Rasulullah haji wada sampai 14.000 para sahabat yang ibadah haji. Itu kan ribuan. Dan kalau kalian ingin tahu jumlah sahabat dengan nama-nama dan riwayat hidupnya, itu paling tidak ada 3 kitab yang saya ketahui yang khusus menerangkan terjemah sahabat atau biografi sahabat. Satu, nama kitabnya perlu dicatat supaya kalian nanti sudah besar pada punya semua kitabnya. Insya Allah. Walaupun gundul tapi harus bisa baca kitabmu. Ya, karena ada pantun juga katanya untuk apa beli sekotang, ya, dan untuk apa beli sekotang dan beli kayu kalau tidak jalan-jalan ke Kampung Gandul. Ada Kampung Gandul di daerah Cinere, Depok itu ada. Ya, Profesor Harazi ya. Ya, Kampung Gandul ada. Ya, PLN di sana terkenal di Gandul. Sekali lagi, untuk apa beli sekoteng dan beli kayu kalau tidak jalan-jalan ke Kampung Gandul. Ya, cakepnya mana? Cakepnya. Untuk apa punya wajah ganteng dan wajah ayu kalau tidak pandai membaca kitab gundul, ya? Ya. Makanya harus pintar semua. Kayak ini kitabnya gundul, ya. Nah, jadi dalam 3 kitab itu yang gundul-gundul ada terjemah sahabat atau biografi. Banyak sekali, ya, nama sahabat. Yang pertama, nama kitabnya Al-Isobah fi Ma'rifati Sahabah. Itu 10 jilid tebalnya, ya, dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua, ada sekalian nama kitabnya Usudul Ghobah fi Tamyizi Sahabat, dikarang oleh Imam Ibnu Asir Al-Jazari, 10 jilid juga. Yang ketiga, nama kitabnya Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, 1 jilid tapi tebal banget. Itu yang dikarang oleh Imam namanya Ibnu Abdul Bar Al-Ghornati. Ibnu Abdul Bar, ya, nama pengarangnya. Itu nama kitabnya Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Itu kitab yang 3 tadi menjelaskan tentang sahabat-sahabat. Namun di antara sahabat yang paling populer dalam hal bidang tafsir hanya 10 yang disebut. Yang 10 itu siapa? Yang pertama Al-Ulafa'ul Arwa', para khalifah yang 4. Saya yakin santri Adikra Gunung Sindur pada hafal semua Khulafaur Rasyidin yang 4. Siapa namanya? Yang pertama Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, setelah Abu Bakar wafat diganti oleh Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi.
Jadi kita semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan orang Syiah. Kalau orang Syiah dari Rasulullah wafat itu maunya Sayyidina Ali, ya, itu Syiah. Oh, katanya Abu Bakar Umar Utsman ini merampas haknya, ya. Padahal yang benar adalah urutannya kayak tadi. Abu Bakar dulu, kemudian Umar dan Utsman dan Sayyidina Ali. Nah, jadi setelah khulafah yang empat ditambah lanjutnya Wabnu Mas'udin, sahabat Ibnu Mas'ud. Wabnu Abbasin, sahabat Ibnu Abbas. Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Wa Zaid bin Sabit dan Zaid bin Sabit. Wa Abu Musa al-Asy'ari dan sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Wa Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Zubair. Itu semuanya kalau dihitung jumlahnya ada 10 orang. Karena 4 ditambah Ibnu Mas'ud 5, Ibnu Abbas 6, Ubay bin Ka'ab 7, Zaid bin Sabit 8, Abu Musa al-Asy'ari 9, Abdullah bin Zubair 10. Ini para sahabat yang terkenal pakar-pakar dalam tafsir Al-Quran. Sebenarnya yang lain juga pintar, tapi yang paling pintar adalah 10 orang. Wa minal ladzina warada anhum syai'un tafsirna sahabat. Wa minal ladzina warada, dan dari orang-orang yang telah terdapat anhum dari mereka syai'un sedikit minat tafsiri dari tafsir, minat sahabati dari para sahabat, ghairu ulaikal asyarah, selain yang 10 tadi. Artinya ada juga yang terkenal menafsirkan Al-Quran namun tidak sebanyak yang 10 tadi. Siapa? Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah. Terkenalnya beliau meriwayatkan hadis, ya. Kemudian Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik. Ingat ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Malik bin Anas ini bukan sahabat Nabi, ya, yang mengarang kitab hadis Muwatta. Itu Imam Malik dulu, Imam Syafi'i. Kalau ini Anas bin Malik. Kedua, yang ketiganya Abdullah bin Umar, ya, terkenal dengan Ibnu Umar. Jabir bin Abdullah, sahabat Jabir bin Abdullah. Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, Siti Aisyah Ummul Mukminin termasuk juga perempuan yang suka menafsirkan Al-Quran. Illa anna marwiya anhu qalilun. Namun saja apa yang diriwayatkan dari mereka sedikit. Bin nisbati ila asratus sabiqin, kalau dinisbahkan kepada 10 orang yang telah lalu disebut. Walam yudawwan syai'un min at-tafsir ka'adal asli, dan belum dibukukan sedikit pun dari kitab tafsir bihadal asli, yang minat tafsir dari tafsir bihadal asli di masa ini. Jadi masa sahabat ini dulu belum ada kitab apa misalnya, belum dibukukan. Li'anna tadwina, karena pembukuan tafsir lam yakun, tidak ada illa fil qarnisanil hijri, kecuali pada abad kedua Hijriah. Jadi pembukuan tafsir baru muncul pada abad kedua Hijriah. Sementara pada abad ke-1 Hijriah itu belum ada yang namanya kitab tafsir Al-Quran. Tahunya dari mana pakai itu menafsirkan? Ya dari kepala ke kepala aja, nih otak-otaknya, karena para sahabat orang pada pintar-pintar. Ya, insya Allah kita lanjutkan Selasa akan datang Al-Marhalatus Tsaniyah at-tafsir bi asli tabi'in. Marhalah atau fase yang kedua, tahapan yang kedua, tafsir pada masa ulama tabi'in. Insya Allah. Sebelum diakhiri dengan doa, barangkali ada 1-2 orang dari putra atau putri yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada 3 pertanyaan yang bagus, penting untuk kita ketahui bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, masalah sholat unsi, ya, atau sholat untuk mayat yang sudah meninggal. Hadirin hadirat pada santri yang saya banggakan, mengenai sholat unsi ini. Unsi itu kalau kita baca kamus, lihat kamus, artinya untuk menjinakkan, ya, untuk
Ya jangan sampai bimbang gitu mayat di dalam kubur ini supaya tenang. Ini kita atau saya temukan ada di kitab Nihayatus Zen ya dalam menjelaskan tentang salat-salat sunnah. Nihayatus Zen itu sebuah kitab fikih lengkap yang ditulis atau yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitabnya namanya Nihayatus Zen fi Irsyadil Muqtadiin. Itu di situ ada menjelaskan di antara sholat sunnah adalah suatu unsi atau ya hadiah, sholatul hadiah dalam mayit. Ya ada keterangan seperti itu. Namun saya sendiri belum melaksanakannya karena dalil seperti ya sholat unsi ini saya cari-cari dari sumbernya dari kitab-kitab hadis. Belum ketemu lah. Beda dengan sholat duha, beda dengan sholat isyraq, beda dengan sholat witir, tarawih dan yang lainnya yang jelas ada sumber-sumber. Sementara dalam ibadah tentunya kalau kita belum ketemu ya dalilnya tidak mantap lah ya untuk diamalkan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza kana min amri dinikum fa ilayya wa idza kana min amri dunyakum fa antum a'lamu bi amri dunyakum." Bi amri dunyakum artinya kalau urusan agama maka akulah yang mengaturnya. Tapi kalau urusan dunia silahkan kalian atur karena ya kalian lebih tahu tentang masalah dunia kalian. Nah, dan ini masalah agama tentunya kita bisa melakukan kalau memang jelas gitu ya, dasar. Cuma kalau dikatakan ada kitab yang menerangkannya, saya jawab ada, itu di kitab namanya Nihayatus Zen fi Irsyadil Muqtadiin karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama wafat di Mekah tapi asal dari Banten, Indonesia. Kemudian yang kedua mengenai masalah nafsu. Pertanyaan dari saudara saya tadi, Nizar, katanya kenapa Allah ciptakan nafsu? Padahal nggak usah pakai diciptakan nafsu, apa aja. Ya, ini menjadi malaikat semua, ya. Kalau nggak ada nafsunya kan berarti malaikat semua. Hadirin hadirat anak santri yang saya muliakan, saya banggakan. Untuk menjawab pertanyaan kaitan dengan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ada nafsu. Tentu ada hikmahnya yang harus kita ketahui. Perlu diketahui bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan makhluknya, ada yang menciptakan akal saja tanpa nafsu, yaitu para malaikat. Ada yang dibalik. Ada yang diciptakan Allah memberikan nafsu saja tapi akalnya tidak ada, yaitu binatang. Nah sementara untuk manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada ayat walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam, itu diberikan kedua-duanya. Untuk manusia itu diberikan akal, kemudian diberikan nafsu. Sehingga Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya ada Budunya Wadin, saya baca, katanya kalau manusia bisa mengalahkan akalnya, bisa mengendalikan nafsunya, maka derajatnya akan tinggi. Bahkan mungkin bisa lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Karena malaikat bisa menahan tidak maksiat, ya karena memang nggak diberi nafsu. Kalau manusia kan diberi nafsu tapi bisa mengendalikan nafsu. Tapi sebaliknya kalau manusia dikalahkan akalnya oleh nafsunya, itu akan derajatnya jatuh rendah, bahkan lebih rendah dari binatang. Kenapa? Ya karena binatang dia tidak sholat, binatang tidak ngaji, bahkan hubungan seks dengan ibunya sendiri
dengan adiknya melakukan itu. Kenapa? Ya karena mereka hanya diberi nafsu, tidak diberi akal. Wajar. Tapi kalau manusia begitu, ya berarti kan tuh lebih rendah dari binatang, karena manusia diberi akal. Begitu, jadi ada hikmahnya. Nah, hikmahnya itu yang pertama tentunya ini masalah kenapa manusia diberi nafsu. Jawaban yang pertama, hal ini kehendak Allah. Jadi dalam bahasa itu ada iradatullah, Allah yang menghendaki. Di dalam Al-Quran ada ayat inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sungguh Allah Ta'ala banyak berbuat sesuai dengan kehendaknya. Sehingga ada ungkapan dalam bahasa Arab, anta turid wa ana urid walakin Allah yaf'alu ma yurid. Kamu mau, saya mau, tapi Allah berbuat sesuai dengan kehendak. Jadi intinya jawaban yang pertama, kenapa Allah menciptakan manusia ada nafsu? Termasuk binatang punya nafsu. Ya jawabannya yang paling pas, karena itu iradatullah, kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang Maha Kuasa menghendaki begitu, kita sami'na wa ata'na. Bahkan di surah Al-Anbiya ada ayat la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak usah ditanya apa yang Allah perbuat, tapi justru perbuatan manusia lah yang akan ditanya oleh Allah, kenapa kalian lakukan. Karena Allah punya hak prerogatif, punya hak mutlak, absolut, ya kita hanya sami'na wa ata'na. Yang kedua ada sekalian, kenapa Allah menciptakan nafsu kepada kita? Masalahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki supaya manusia dan binatang juga supaya berkembang biak. Coba bayangkan kalau misalnya manusia tidak diberi nafsu, akhirnya kan nggak ada hasrat untuk berumah tangga. Karena untuk apa berumah tangga juga nggak ada nafsu, ya? Nggak ada nafsu untuk menikahi lain jenis. Akhirnya ketika dia mati, hanya punah lah. Dunia ini nggak ada penganjutnya. Karena kan nggak ada nafsu untuk nikah. Padahal untuk tanasul, punya keturunan itu harus ada pernikahan. Makanya LGBT itu artinya nikah atau senang dengan satu jenis. Ya, laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena nanti kalau ini dibiarkan, nanti akan punah umat manusia di dunia ini. Karena nggak ada yang melahirkan lagi. Sebab kalau laki-laki dengan laki-laki main anggar, ya bagaimana mau menghasilkan hamil? Atau misalnya perempuan dengan perempuan, apa yang menghasilkan untuk jadi anak kan susah. Akhirnya bisa punah dunia ini menjadi sepi, dia mata. Itu jadi dengan adanya anak-anak masih kecil, ya artinya lahir anak yang masih menyusui dan sebagainya, justru kita baca di kitab Al-Iqna bi Hali Abi Suja karya Imam Khatib Asy'arbini, dia mengutip ketika di bab istisqa itu, ketika mengutip hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, ini termasuk lahirnya anak kecil ini adalah penjaga untuk supaya azab Allah berupa huru-hara kiamat dijaga. Artinya sebagai perisai. Hadisnya itu yang saya hafal, Rasulullah bersabda, laula suyuhun ruka, wala baharimun ruta, wala sibyanun rudda, la sobballahu alaihi musobba. Yang artinya, laula suyuhun ruka, seandainya di dunia ini sudah tidak ada orang-orang tua yang mau ruku, maksudnya yang ibadah sholat, sudah tak ada yang sholat lagi. Wala bahayim ruta, dan seandainya di dunia ini, di muka bumi ini sudah tidak ada lagi binatang yang merumput, yang makan rumputan lagi. Wala sibyanun rudo, dan seandainya tidak ada lagi anak-anak kecil yang masih menyusui. La subballahu alaihim soba, niscaya Allah akan curahkan azabnya itu dengan sehebat-hebatnya pencurah. Artinya akan hancurlah dunia ini. Nah, jadi dengan adanya
lahir anak-anak kecil masih menyusui, Allah sayang karena masih ada anak kecil yang masih menyusui. Itu di antara hikmahnya supaya umat ini terus berkembang sampai hari kiamat nanti. Sebab kalau sudah tidak ada nafsu, akhirnya mau lihat perempuan juga nggak ada gairah, perempuan melihat laki-laki nggak ada gairah, akhirnya mereka pada tua, pada meninggal, habislah dunia. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir kata dengan masalah mimpi, ya. Tadi kan bagaimana Pak Ustadz, Pak Kiai kalau bermimpi, kemudian kita lihat tafsir mimpi, apakah bisa dibenarkan? Jawabannya kalau misalnya kitab tafsir mimpinya ya karangan ulama yang sangat dipercaya, ya. Ada tafsir mimpi itu yang dikarang oleh ulama tabi'in yang sangat populer, namanya ya Tafsirul Ahlam. Itu dikarang oleh Imam Ibnu Sirin, ya, nama lengkapnya Muhammad bin Sirin, dari kalangan tabi'in, yakni hidup setelah sahabat Nabi, yang bertemu dengan sahabat tapi nggak bertemu dengan Nabi, namanya ulama tabi'in. Itu ngarang kitab, dan kitabnya sudah populer dijual belikan di seluruh dunia, namanya Tafsir Al-Ahlam. Itu karangan Imam Ibnu Sirin. Tentu karena ulama ini besar dan diakui oleh dunia, bisa kita jadikan rujukan ketika ada mimpi-mimpi yang kita hadapi untuk memecahkan apa yang tersimpan daripada mimpi yang kita lakukan atau yang telah kita mimpikan tadi. Ya, jadi kesimpulannya kalau memang sumbernya dari ulama besar yang kredibel, yang amanah, ilmunya mendalam, bisa jadikan kita rujukan. Jadi kalau dari dukun-dukun yang nggak jelas ilmunya, hanya ngada-ngada, apalagi misalnya hanya makoli, ya ini tentu kita nggak usah percaya. Ya, bahasa semut dan sebagainya kita nggak usah percaya. Demikian jawabannya, karena sudah siang dan mungkin udah pada makan. Ya, kita akhiri dengan berdoa doa majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kegelapan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup oleh